Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nathan, Prodi Hukum Tata Negara semester 5. Nomor induk mahasiswa 7423520211167. Adapun di sini saya akan mereview materi seputar kriminologi. Ilmu kriminologi ditemukan oleh antropologi Prancis bernama Paul Topinard bahwa kriminologi adalah berasal dari kata crime atau kejahatan dan logos yang berarti ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Sedangkan Edwin Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Kemudian kriminologi ini merupakan ilmu prasyarat dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Adapun alasan lahirnya ilmu kriminologi, yang pertama, adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana atau hukum positif atau KUHP. Yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana atau terhadap penegakan hukum pidana, atau tidak mampu membendung atau menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai tindak pidana. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman. Jadi, bahwa ada celah atau kegagalan dari sebab lahirnya kriminologi. Sehingga di sini kriminologi sebagai ilmu yang ibaratnya cermin, apakah ada memang hal-hal yang perlu dibenahi, atau apakah hukum acara pidana memang sudah tegak dari tujuannya itu sendiri. Kemudian, kriminologi berkaitan dengan beberapa cabang ilmu. Yang pertama, antropologi kriminal, tentang manusia yang jahat atau ciri-ciri fisik penjahat. Apakah ada kaitannya dengan suku bangsanya atau wilayahnya berasal? Bahwa dalam antropologi kriminal ini menjelaskan bahwa lokasi geografi seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, sosiologi kriminal, tentang kejahatan yang diambil dari gejala masyarakat, di mana letak yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan, seperti pengaruh ekonomi. Kemudian yang ketiga, psikologi kriminal, tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya, seperti jiwa yang sakit. Adapun objek kajian kriminologi, yang pertama, perbuatan atau kejahatan. Yang kedua, perilaku kejahatan atau penjahat. Yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya. Kemudian, adapun aliran-aliran dalam kriminologi atau mazhab dalam kriminologi. Fungsi mazhab di sini untuk menentukan bagaimana kita memandang sesuatu sesuai dengan paradigma yang kita gunakan. Mazhab pertama yaitu mazhab klasik, dipelopori oleh Kaser Beccaria, didasarkan pada teori hedonistik bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberi kebahagiaan bagi dirinya dan menghindari perbuatan yang dapat memberikan derita. Didasarkan pada asas free will atau kebebasan kehendak, pelaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Dalam teori ini, orang melanggar akan menerima sanksi karena alasan kebebasan itu sendiri, harus menerima hukuman tanpa memandang fisik. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran kartografik, adalah aliran yang mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori ini, kejahatan didistribusikan berdasarkan wilayah, baik secara sosial maupun geografi. Penganutnya yaitu Quetelet dan Guerri. Yang ketiga, aliran sosialis muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran kartografik, karena menurut teori ini bahwa sebab terjadinya kejahatan yaitu adanya tekanan ekonomi atau orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka demikian, melawan kejahatan itu harus dengan meningkatkan kesejahteraan. Aliran ini dipelopori oleh Edwin Sutherland. Adapun aliran yang keempat yaitu aliran positivistik, yaitu tidak setuju dengan aliran sosialis bahwa kejahatan itu tidak didasarkan pada faktor ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri, tapi ada faktor di luar dari dirinya yang
mempengaruhi, yaitu biologi dan kultur. Dipelopori oleh Kaisar Lombroso bahwa menurutnya kejahatan itu adalah bakat yang dibawa sejak lahir, ditandai dengan ciri-ciri fisik. Kemudian yang kelima, aliran psikiatrik bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologi, menekankan bahwa kejahatan itu ada karena adanya gangguan emosional dalam melakukan interaksi sosial. Kemudian aliran yang keenam yaitu aliran sosiologis bahwa menurut kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, individu, dan keadaan masyarakat, atau kejahatan itu terjadi karena adanya gesekan dalam interaksi sosial. Kemudian orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Adapun teori-teori yang digunakan dalam kriminologi yaitu yang pertama, teori differential association bahwa oleh Edwin Sutherland, yaitu perilaku kriminal itu adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tetapi dipelajari melalui interaksi yang intensif. Dalam teori ini menghimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan atau teman. Kemudian teori yang kedua yaitu teori anomi atau tanpa aturan oleh Emil Durkheim bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan. Tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat sehingga banyak yang terjadi kejahatan-kejahatan di masyarakat. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori kontrol sosial. Teori yang mengedepankan bahwa kejahatan ini terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam membentuk pribadi manusia atau keluarga, sekolah, instansi, atau tempat bekerja dan lain-lain sebagainya. Misalnya orang tua yang gagal mengontrol kepada anaknya. Kemudian yang keempat, teori labeling oleh Edwin Lemart bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya label atau kap yang diberikan oleh masyarakat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya narapidana yang keluar dari penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan mempengaruhi tindakan si mantan napi, misalnya merasa dikucilkan dan antisosial. Kemudian teori yang kelima yaitu teori konflik oleh Karl Marx bahwa kehadiran konflik itu hadir di lingkungan sosial karena dipengaruhi oleh budaya, ketidaksukaan seseorang terhadap keyakinannya, bukan pada individunya, misalnya konflik antara suku. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa manusia melakukan kejahatan? Kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau yang tidak dibenarkan atau perbuatan yang bersifat antisosial. Dikatakan tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama actus reus atau perbuatan yang salah, yaitu perbuatannya dipandang bersalah. Ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai atau sengaja, maka butuh rekonstruksi atau diselidiki kebenarannya. Yang kedua, mens rea atau dipandang harus bisa bertanggung jawab ketika yang melakukannya gangguan mental. Tidak bisa dikatakan tindak kejahatan. Baik, itulah tadi seputar materi tentang kriminologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.